Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak semua untuk merenungi hal yang dekat dengan kita, yaitu media sosial. Media sosial kini menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Menurut data Reportal 2022 dari Jurnal Universitas Kelabat, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta orang atau sekitar 68,9% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa kini setiap orang terhubung di dalam dunia maya. Media sosial memberikan banyak manfaat, tapi di balik itu, media sosial juga mendatangkan banyak tantangan, seperti ujaran kebencian, penyebaran berita hoax, dan perundungan digital yang kini kerap kali kita temui di dunia digital. Maka dari itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Berdasarkan survei YouGov Indonesia 2025, sebanyak 81 responden mengaku khawatir atas adanya paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, terutama pada anak-anak dan remaja. Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK juga tengah menyusun regulasi tentang pembatasan usia pengguna media sosial guna melindungi anak-anak dari dampak buruk dunia digital. Secara global, WHO 2024 melaporkan bahwa remaja yang termasuk kepada pengguna media sosial yang bermasalah meningkat dari 7% di 2018 menjadi 11% di 2022. Artinya, hampir 1 remaja dari 10 remaja di dunia memiliki kecanduan terhadap media sosial yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Berdasarkan UNESCO 2023 menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang buruk terhadap kesejahteraan dan pembelajaran bagi anak perempuan. Misalnya, tekanan sosial, bentuk tubuh yang tidak realistis, dan gangguan privasi. Teman-teman, kita hidup di era di mana dunia digital dan dunia nyata itu sulit untuk dibedakan. Kita dapat bertemu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, namun seringkali kita merasa terasingi. Ini yang dinamakan fenomena comparison trap, yaitu jebakan perbandingan yang membuat orang kurang bahagia karena membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain di dunia maya. Selain itu, kebiasaan doom scrolling atau menggulir layar tanpa henti juga membuat kita kehilangan waktu produktif, sulit fokus, bahkan rentan stres. Kita menjadi terkoneksi dalam dunia digital, namun seringkali terputus dalam emosional. Lalu, bagaimana cara kita agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Gunakan media sosial dengan secukupnya. Hindari penggunaan media sosial saat belajar dan bekerja. 2. Saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya pada berita apapun, pastikan dulu sumbernya jelas agar kita tidak menyebarkan hoax. 3. Gunakan dalam hal positif. Media sosial bisa jadi wadah untuk sarana pendidikan, kampanye sosial, ataupun mempromosikan karya-karya kita. Dengan begitu, kita sudah ikut andil untuk mewujudkan dunia digital yang sehat. Tentu, tanggung jawab ini bukan milik individu. Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Program Literasi Digital Nasional tengah mengusahakan ruang digital yang aman. Keluarga dan sekolah pun dapat mengambil peran penting untuk mendorong anak-anak muda agar memiliki etika yang baik dan sopan santun di dunia maya. Keluarga dapat memberikan contoh, misalnya hindari penggunaan ponsel saat makan atau kita berinteraksi langsung tanpa adanya distraksi ponsel. Sekolah juga dapat mengajarkan betapa pentingnya beretika dan sopan santun di dunia maya. Hadirin yang terhormat,
Media sosial bukanlah musuh, tapi ia adalah alat. Ia akan memberikan banyak manfaat jika kita gunakan dengan baik. Namun ia akan menjadi bumerang jika kita tidak gunakan dengan baik. Kendali ada di tangan kita. Kita yang menentukan arah penggunaan media sosial. Mari kita ciptakan dunia digital untuk menebar pendidikan, inspirasi, ilmu, pengetahuan, bukan untuk menebar kebencian. Gunakan jarimu untuk memberi masukan yang membangun, bukan menjatuhkan. Seperti kata pepatah, kendalikan jarimu sebelum jari mengendalikanmu. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna digital yang cerdas, bijak, bertanggung jawab, dan beretika di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.